Sebetulnya kalau tidak ada unsur politik jelas itu tidak akan begitu lama untuk ke sini. Kalau Pak Jokowi mengatakan ada orang besar itu pasti suatu kenyataan yang ada. Tidak mungkin Pak Jokowi akan berbicara mengatakan mengada-ada hal itu. Ya. Karena itu ya kita melihat ini kan kalau politik ya kalau kita lihat kita rasakan tapi tidak ada wujudnya. Itu dirasakan betul. Ya, wujudnya siapa? Kan kita tidak boleh berandai-andai menentukan si A, si B, si C. Ya, karena itu bisa saja itu dalam bentuk elit politik misalnya, bisa bentuk dari oligarki misalnya. Ada hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan itu terhadap ijazah ini, mereka terlibat di sana. Ya, kalau yang dikatakan ya apa yang dikatakan Pak Presiden, Pak Prabowo mengatakan itu ya kita dukung untuk itu. Jangan dijadikan hukum itu sebagai alat untuk balas dendam, itu jelas yang nyata. Tidak ada kaitannya dengan ijazah. Ya, poin penting yang harus kita catat untuk itu. Kita mengedepankan namanya demokrasi. Dan itu jelas yang kalau kita bicara, kalau dikatakan tadi ada ya pendukung Pak Jokowi bicara itu, ya itu mungkin kemarahan sesaat. Karena begini, kalau kepolisian menahan, pasti kejaksaan juga akan menahan. Kan begitu. Ini kan ada anomali. Ditangkap oleh kepolisian, ya kan? Oleh Polda, ya. Kemudian dibantarkan sebentar itu karena sakit atau apa. Kemudian tidak ada pembantaran. Ya oke lah, biar pembantaran tidak oke lah. Dikasih ke kejaksaan, bebas. Tidak pernah ada, ini anomali betul ya. Jadi ada suatu ya praduga semacam itu. Tapi yang jelas itu adalah wewenang dari kejaksaan. Tidak boleh ada Saya akan jawab, Mbak. untuk Oke, sebentar. jelas kalau kita melihat apa sih unsur politik di dalamnya. Coba kita lihat, mereka ini kan mempunyai ya klaster-klaster untuk melakukan itu. Ya, berhubungan semua. Purnawiran, konsen bagaimana memakzulkan Gibran. Korelasinya ini ada semua. Cuma kolamnya berbeda. Tujuannya itu secara garis besar, entry point-nya, ijazah ini. Ya, goalsnya apa? Memasukkan Gibran. Itulah unsur politik yang nyata yang terlihat. Walaupun politik itu ya tidak secara nyata terlihat, tapi dirasakan oleh semua. Itu, Sebelum saya mungkin ke Michael atau Pak Al-Kartini, saya coba ke Pak Arianto dulu sebentar. Karena tadi ada tuduhan tadi bahwa menganggap kalau Bang Rey mengatakan ada unsur-unsur yang tidak netral di sini. Kemungkinan ada polisi yang tidak netral. Pak Arianto. Enggak netralnya di mana? Saya tanya tidak netralnya di mana? Saya baru bisa jawab. Ya karena kan terbukti dari pihak Dr. Tifa maupun Bung Roy merasa penetapan tersangka itu tidak sesuai. Oh kalau itu memang strategi yang dilaksanakan oleh dari pihak sana itu. Dari awal saya mengikuti ini ya diskusi ini, selalu dia menganggap aparat itu di framing. Seakan-akan anarki, seakan-akan tidak sesuai dengan hukum. Bayangkan ya sudah dikumpulkan 700 bukti, masih dibilang kriminalisasi sekarang. Itu memang strateginya kayak gitu. Jadi kalau dalam hal ini ya saya pikir polisi itu seperti tadi disampaikan oleh Pak Firman tadi sudah berlebihan dia, sudah pura-pura bahasa Jawanya itu ya. Sana minta gelar khusus diulangi, ditawari, minta pembuktian lapor, di UI, di BRIN, kemudian di PM, diikuti, walaupun ternyata nggak kredibel kan gitu. Jadi penyidik dalam hal ini sudah melihat melayani dari sana sini, di mana tidak netralnya. Dan sekarang ternyata ya sudah berkas sudah selesai dan dikirimkan kepada jaksa dan diterima. Tugas penyidik itu cuma itu. Kalau mengenai netralitas nggak bisa diukur di mana, itu. Ya. Oke, saya dulu. Saya nanggapi biar saya tidak lupa, ya kan? Satu hal lagi, untuk kami dengan banyaknya bukti itu adalah sesuatu yang menyenangkan buat kami. Jadi kami punya bahan untuk challenge. Dan siapa yang bawa barang bukti itu kami akan adili di situ. Karena yang namanya barang bukti itu kan harus barang bukti tindak pidana. Apakah itu merupakan hasil tindak pidana semuanya itu? Contohnya, kalau ada orang membunuh pakai pisau, ya pisau ini barang buktinya. Bukan pisau dapur dikumpulkan, pisau di pasar dikumpulkan. Tidak, ini bukan koleksi.
Benar nggak itu seperti yang tadi dikatakan itu? Yang kedua, lah sekarang masalah jaksa kenapa tidak menang? Biasanya itu ditahan. Saya memahami seperti yang dikatakan oleh JPU pada waktu memberikan keterangan. Satu, isu ini sudah isu nasional. Dia nggak mau dibully kayak polisi melanjutkan, gitu loh. Selama ini kan dibully. Satu, isu nasional. Kedua, dia yakin bahwa jika ini di persidangan akan melebihi masa tahanan dan akan bebas lagi. Makanya dia ambil jalan tengah. Saya nggak sepakat. Nggak sepakat Silakan. Tapi biar ini yang dikatakan jaksa itu. Bahkan global. Ada kemarin ada CNN, karena saya lawyernya. Lah, ini bisa 3 tahun loh, Prof. Bisa 4 tahun. Baik. Sidang ini, saya beritahu, 150. Dia punya 135 saksi katanya. Ditambahi ahli. Kalau satu hari satu saatnya, biasanya tim kami kalau mereka sampai malam. Satu orang itu sampai malam. Anton Permana contohnya. Nah ini fakta, ya kan? Coba bayangkan, anggap 150 kali 1 minggu 7 hari berapa? 1.000 lebih. Baik. Berarti 1.000 hari lebih. Padahal 1 tahun itu baru 360 hari. Berarti ini bisa tahunan, Prof. Baik. Coba Pak Ketiri sekarang Pak Firman silakan. Sebentar Pak Firman dulu. Pak Firman dulu. Menanggapi dengan Pak Binsar, Pak Firman dulu. Saya kasih Pak Firman dulu, silakan. Ya, Izin, Prof. Jadi kalau saya melihat kan saudara-saudaraku ini kan sedang menduga-duga semua kan. Oh tidak. Tadi ada Logika ini. Menduga misalnya apa? Menduga misalnya apa? Semuanya menduga. Ada kasus A begini, ada kasus B begini. Itu bukan menduga, itu fakta. Fakta. Tapi kan berbeda dengan kasus ini. Lo beda. Ya, makanya saya Jadi bilang, kan? ada fakta yang menunjukkan bahwa tidak selalu persidangan itu, apalagi untuk kasus pencemaran nama baik, Pasti dia itu kemudian hukum. pasti akan Oh iya, dihukum. tapi kan tidak itu untuk kasus fakta. ini. Bukan, itu fakta untuk memberikan gambaran kepada publik Nggak bisa bahwa begitu, karena proses persoalan- pidana itu tidak selalu dimenangkan oleh jaksa penuntut umum. Tidak. Semua Bahkan- tentu bergantung pada kekuatan pembuktian, baik alat bukti, barang bukti, saksi, ahli, Dan- surat, dan satu lagi sekarang pengamatan hakim Coba ini yang luar biasa, Pak. biarkan. Hakim itu akan Bisa. mengamati, Ya, silakan. hakim itu akan mengamati maaf, setiap saksi pengamatan yang hakim memberikan. itu sudah dianulir oleh Oke. MK. Baik, silakan Pak Firman sebelum saya. Sudah berlaku. Sebelum saya geser. Biar Silakan, dapat Pak. Dengan UUD 45. Sebentar. Masih berlaku Pak di pasal 235 Pak.